Sekarang kita akan menunjukkan satu transformasi yang lain yang merupakan alternatif dari transformasi log difference ya. Nah, untuk itu kita akan belajar lagi atau mengingat kembali tentang Deret Taylor ya, atau ekspansi Deret Taylor dari log X ya. Tapi sekarang bukan di sekitar A, tapi di sekitar 1 ya. Jadi log 1 ditambah turunan dari log X kan seper X ya, berarti seper 1. X min 1 ditambah turunannya itu adalah ya min 1 per 1 kuadrat ya, ini nanti X min 1 kuadrat ya, dan seterusnya ya. Tapi lagi-lagi kita akan cut ya, jadi kita cuma sampai sini doang ya, ini tidak akan kita pakai, sehingga log X itu kita bisa hampiri dengan log 1 itu adalah 0 ya. Nah, sekarang kita ganti X-nya itu dengan YT per YT min 1. Nah, ini bisa dihampiri dengan YT per YT min 1 min 1 ya, atau sama dengan ini YT min 1 per. Nah, ini adalah transformasi yang lain ya, yang dinamakan dengan relative change ya. Nah, jadi kalau kita punya deret waktu yang punya sifat seperti tadi tuh, yang minnya itu tidak konstan ya, atau punya tren stokastik atau tren deterministik, saya tidak tahu, tapi variansinya itu ketika minnya besar, variasinya besar ya. Variansinya itu berubah-ubah lah intinya. Nah, kita bisa lakukan transformasi ini ya, relative change, untuk mendapatkan deret waktu yang stasioner ya, di WT ini. Berikut ini adalah sebuah contoh. Nah, dalam contoh ini saya telah menggambarkan atau mengilustrasikan data yang sama ya, data electricity tadi, tapi sudah saya log ya. Jadi dan kita lihat di sini, walaupun trendingnya atau trennya itu masih ada, tetapi sekarang variansinya sudah sedikit menjadi lebih konstan ya. Jadi tidak ekstrim seperti contoh sebelumnya ketika belum dilakukan logaritma ya. Jadi di sini variasinya itu kurang lebih sama ya, konstan untuk setiap tahun ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa deret waktu sekarang ya, ini deret waktu yang sudah di log ya. Jadi YT kita logkan. Log di sini adalah basisnya adalah bilangan natural ya. Jadi len sebenarnya ini tuh. Nah, ini adalah deret waktu len dari YT ya. YT-nya itu electricity, dan deret waktu pada gambar ini adalah len dari YT. Nah, selanjutnya kita akan lihat deret waktu kalau kita sudah lakukan log differencing. Nah, di sini saya sudah gambarkan dua buah plot, dan yang plot yang pertama yang sebelah atas itu adalah log dari YT per YT min 1 ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa fungsi minnya itu jelas konstan ya, dan variansinya pun agak konstan juga gitu ya. Begitu pula dengan yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu adalah relative change ya, berarti WT sama dengan YT per. Dan di sini kita bisa lihat bahwa lagi-lagi deret waktu yang didapatkan setelah melakukan transformasi relative change ini, minnya kan kurang lebih konstan dan variasinya pun kurang lebih konstan ya. Jadi kita mendapatkan deret waktu yang stasioner untuk kedua transformasi ini. Oke, semoga cukup jelas. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya akan memperkenalkan sebuah transformasi yang lebih umum, yaitu dikenal dengan nama ini, Box-Cox transformation atau power transformation. Transformasi ini adalah sebuah perumuman dari transformasi log ya yang tadi. Nah, jadi di sini transformasi ini adalah sebuah keluarga transformasi ya. Jadi karena di sini tergantung dari lambdanya ya. Jadi kalau lambdanya 0 ya berarti transformasinya logaritma. Tapi kalau lambdanya tidak 0 ya, nah kita dapatkan transformasinya itu seperti ini. Nah, salah satu catatan dari transformasi ini itu adalah dia cuma bisa menerima data-data yang positif ya. Jadi kalau YT-nya ada yang negatif ya,
Jadi YT itu harus semuanya positif. Jadi nggak bisa negatif dan nggak bisa nol gitu ya. Biasanya kalau kita punya data yang negatif, biasanya kita geser aja, kita shift agar semua datanya menjadi positif, baru kita lakukan transformasi box-box ini. Kemudian dalam melakukan transformasi box-box, ada parameter lambda ya yang harus kita estimasi terlebih dahulu sebelum melakukan transformasi box-box ya. Jadi transformasinya tuh ini ya, kita mendapatkan deret waktu yang baru xt dari deret waktu yang lama yt ya, dengan menggunakan transformasi G. Nah, untuk metode untuk mencari lambda saya tidak akan bahas dalam perkuliahan ini, namun di R sudah ada fungsinya, jadi kita akan pakai aja. Tapi kalau kalian ingin mencari tahu metode untuk mencari lambda, sebenarnya tidaklah susah. Itu banyak di internet, banyak literatur di internet yang bisa Anda baca untuk mencari tahu metode bagaimana mencari lambda ya, agar kita mendapatkan transformasi terbaik buat si YT. Oke, saya langsung aja kita terapkan di R untuk data electricity yang tadi ya. Berikut adalah hasil output yang saya sudah lakukan di R. Dalam R ini saya tinggal melakukan perintahnya ini box .ar ya. Sorry, tidak ada spasi ya. Box baru di sini pastinya .ar electricity ya. Electricity. Nah, ketika saya melakukan ini, outputnya nanti adalah gambar seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa lambda terbaik itu ketika fungsi log likelihood-nya itu di atas threshold yang diberikan ya. Jadi di sini threshold-nya itu adalah di sekitar ini 1500 ya, yang saya nggak beri garis warna merah. Nah, di sini berarti kita punya threshold untuk lambda yang terbaik ya. Jadi, dan kita lihat bahwa lambda sama dengan 0 itu adalah ada di dalam threshold ya tersebut ya. Jadi, ketika lambda sama dengan 0, fungsi log likelihood-nya di atas threshold tersebut ya. Tapi lambda sama dengan yang lain pun ada sih, jadi nilai lambda tidak tunggal. Tapi kebetulan di sini lambda sama dengan 0 itu yang membuat fungsi log likelihood-nya itu paling tinggi ya, paling maksimum. Jadi kita dapatkan bahwa lambda sama dengan 0 itu adalah yang terbaik ya, transformasi yang terbaik untuk data ini electricity ya. Dimana lambda sama dengan 0 itu adalah log YT. Jadi benar bahwa untuk data electricity transformasi log YT itu adalah transformasi yang terbaik ya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang bab 5. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 6, di mana kita akan belajar tentang mengestimasi orde dari suatu data deret waktu ya.